Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngayap Channel. Semoga Anda semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala permasalahannya, dan dilunaskan segala hutang piutangnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman, yaitu bagaimana caranya kita mengatasi ataupun menghilangkan ketika konten kita itu terkena klaim hak cipta dan kena copyright strike. Yang pertama, apa itu copyright strike? Yang dimaksud dengan copyright strike itu adalah yaitu pelanggaran ataupun hak cipta yang kita langgar di dalam video kita, yang mana ketika kita melakukan pelanggaran tersebut akan menjadikan konten kita itu akan dihapus oleh pihak itu, ataupun konten tersebut diminta dihapus oleh pemilik video, kemudian video tersebut akan dihapus oleh pihak YouTube. Yang mana YouTube itu memberikan 3 kali kesempatan kepada kita. Apabila ketika melakukan 3 pelanggaran copyright strike tersebut, maka bisa jadi channel kita itu akan di-ban, akan dihapus. Kita tidak bisa mengoperasikan channel kita lagi. Dan untuk peraturan yang baru-baru ini, YouTube memberikan keringanan kepada kita, yang mana kita itu bisa menghilangkan tanda bahwa kita itu sudah melanggar copyright strike tersebut. Kita akan diarahkan untuk mengikuti kursus hak cipta. Maka apabila kita sudah mengikuti kursus hak cipta tersebut dalam jangka 90 hari, tanda peringatan copyright strike itu akan hilang sendirinya, dan akan menjadi masalah apabila kita mengajukan monetisasi dan tanda tersebut belum hilang. Adapun cara bagaimana kita menghilangkan tanda copyright tersebut, maka ikutilah apa yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Yang kedua adalah klaim hak cipta terhadap musik ataupun background yang kita gunakan di video kita. Maka ketika kita mengupload satu video, kemudian ada indikasi kita melakukan pelanggaran berkaitan dengan masalah musik ataupun background yang ada di konten kita, maka ini sangat gampang untuk dihilangkan. Maka bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menghilangkan klaim hak cipta karena musik yang kita gunakan ataupun background yang kita gunakan, agar tanda hak cipta tersebut menjadi hilang. Sekarang kita masuk ke YouTube Studio, yang mana ini adalah YouTube Studio channel saya yang lain, dan di sini terlihat ada pelanggaran channel, teguran hak cipta yang aktif. Kemudian ada tulisan di sebelahnya, notifikasi penting, video dihapus dari YouTube. Jadi ini namanya copyright strike, yang mana copyright strike tersebut apabila kita biarkan begitu saja, maka peringatan ini sampai kapanpun tidak akan hilang, dan sangat berbahaya apabila ketika kita mengajukan monetisasi dan tanda dari pelanggaran tersebut ataupun pemberitahuan dari pelanggaran tersebut belum menghilang dari YouTube Studio kita. Jadi teguran tersebut akan muncul. Yang pertama yaitu apabila kita melakukan pelanggaran di komunitas YouTube, seperti kita membuat video yang mengandung unsur sara, video penganiayaan, video yang membahayakan, dan video-video yang lainnya yang tidak diinginkan dan tidak direkomendasikan oleh YouTube, sehingga YouTube itu sendiri akan men-take down video yang kita publish ataupun yang kita upload tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan reuse video,
atau menggunakan konten orang lain yang sudah ada sebelumnya di YouTube. Kemudian orang yang mempunyai video tersebut mengajukan penghapusan kepada YouTube, dan YouTube itu akan menghapus video kita. Dan perlu diketahui, apabila ketika kita diberi peringatan oleh YouTube tentang pelanggaran yang kita lakukan, apabila kita langsung menghapus video tersebut, nah ini yang akan mengakibatkan notifikasi teguran yang kita lakukan itu akan selalu ada dan tidak akan menghilang. Maka apabila kita mendapatkan teguran seperti ini, sebaiknya kita biarkan saja, tetapi kita mengikuti langkah yang diarahkan oleh YouTube untuk melakukan kursus copyright. Dan apabila kita sudah mengikuti kursus hak cipta tersebut, baik itu jawaban kita benar semua ataupun terdapat kesalahan di dalam jawaban kursus hak cipta tersebut, maka dalam jangka 90 hari teguran tersebut akan hilang dari YouTube Studio kita. Dan apabila kita membiarkan begitu saja, baik itu menghapus video yang mendapat teguran tersebut, maka itu akan mengakibatkan teguran di dalam YouTube Studio kita itu tidak akan hilang selamanya. Dan ini sangat berbahaya ketika kita akan mengajukan monetisasi, dan ini akan menjadi penyebab ditolaknya monetisasi kita. Dan ini saya lakukan baru satu kesalahan saja dari 3 pelanggaran. Dan apabila kita sudah melakukan 3 kali pelanggaran, kemudian setiap pelanggaran itu kita biarkan tidak mengikuti arahan dari komunitas YouTube, maka itu akan mengakibatkan channel itu di-ban ataupun dihapus oleh pihak YouTube. Kemudian yang kedua, kita masuk ke video, lalu kita filter untuk mencari video mana sajakah yang terkena klaim hak cipta. Lalu setelah kita mendapatkannya, kita masuk ke lihat detail untuk mengetahui. Masuk ke titik 3, maka di sini ada penawaran dari YouTube, apakah kita akan mengganti lagu, yang mana lagu tersebut direkomendasikan kita untuk mengambil dari musik yang ada di YouTube Studio atau galeri musik studio, ataupun kita akan membisukan audio yang ada di video kita, ataupun kita juga boleh menyengketakan ataupun kita melakukan protes apabila video tersebut atau pelanggaran tersebut dianggap salah oleh kita. Kemudian kita akan ambil ganti lagu saja, kemudian kita ambil dari galeri musik studio di sini yang mana sudah disediakan. Kita juga bisa memilih dengan melakukan filter, mau pop, mau dangdut, mau jazz, mau sinematik, hip hop. Maka saya akan coba memasukkan musik yang ini. Kemudian kita klik simpan, dan selanjutnya video kita akan diproses. Status video akan tetap seperti ini hingga proses ini selesai. Setelah kita ganti musik ataupun audio yang ada di dalam video kita, kemudian kita menggantinya dengan audio ataupun musik yang kita ambil dari musik studio YouTube, maka notifikasi klaim hak cipta yang ada di video kita itu akan menghilang dari notifikasi peringatan hak cipta. Mungkin itu saja
Sedikit ilmu dari saya, mungkin banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.